Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di dalam pembelajaran kita hari ini, pembelajaran matematika. Ibu berharap kalian masih tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang rumus fungsi. Untuk lebih jelasnya, Ibu berharap kalian dapat mengikuti penjelasan Ibu berikut. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Namun sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran materi relasi dan fungsi, yaitu yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, untuk itu, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Jika seseorang menempuh 2 kali perjalanan menggunakan taksi tersebut dengan rincian perjalanan pertama 10 km dan perjalanan kedua 13 km, berapakah total biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar taksi tersebut? Nah, dari ilustrasi ini muncul beberapa pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apakah masalah ini merupakan fungsi? Pertanyaan kedua, berapakah jarak yang ditempuh jika penumpang membayar Rp42.000? Jika seseorang menempuh jarak 5 km, berapakah biaya taksi yang harus dibayar? Dapatkah kalian menentukan rumus untuk masalah ini? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan rumus fungsi, menentukan nilai suatu fungsi, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang nilai fungsi, yang pertama-tama kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan fungsi. Nah, di sini saya mempunyai 2 himpunan P dan Q, dengan anggota himpunan P adalah Eko, Lili, dan Tika, sedangkan anggota himpunan Q adalah sate, soto, dan bakso. Nah, relasi yang menghubungkan himpunan P dengan himpunan Q adalah makanan yang disukai, di mana relasinya dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, pertanyaan pertama, apakah setiap anggota domain memasangkan dengan tepat satu anggota kodomain? Kalian masih ingat kan? Anggota domain adalah himpunan daerah asal, di mana karena relasinya dari P ke Q, maka daerah asalnya adalah himpunan P, dan daerah kawan atau kodomainnya adalah Q. Nah, daerah asal adalah Eko, Lili, dan Tika, atau domainnya adalah Eko, Lili, dan Tika, sedangkan kodomainnya adalah sate, soto, dan bakso. Nah, apakah setiap domain memasangkan dengan tepat satu anggota kodomain? Nah, jawabannya tidak ya. Kita perhatikan di sini bahwa Eko memiliki 2 pasangan pada anggota himpunan kodomain atau himpunan Q. Di mana di sini makanan yang disukai Eko bukan cuma sate, tetapi juga bakso.
Sehingga kita lihat di sini anak panah dari Eko itu ada dua, yaitu yang pertama menuju sate dan yang kedua ke arah bakso. Berarti anggota domain tidak dengan tepat memasangkan satu anggota kodomain. Nah, yang kedua, masih relasi yang sama dengan anggota himpunan yang sama, dari P ke Q. Nah, pertanyaannya, apakah setiap anggota domain memiliki pasangan dengan anggota kodomain? Kita lihat Eko memiliki pasangan dengan anggota kodomain, yaitu soto. Sedangkan Lili memiliki pasangan, yaitu sate. Sedangkan Tika memiliki pasangan, yaitu bakso. Jadi, ini menjawab pertanyaan ya, bahwa setiap anggota domain memiliki pasangan dengan anggota kodomain. Nah, apa perbedaannya pada diagram panah yang pertama dengan diagram panah yang kedua? Pada diagram panah yang pertama, anggota domain memiliki lebih dari satu pasangan pada kodomain. Ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota kodomain. Sedangkan pada diagram panah yang kedua, di sini dilihat bahwa setiap anggota domain memiliki satu pasangan pada anggota kodomain. Ya, kita lihat setiap anggota himpunan P dengan tepat memiliki satu pasangan pada anggota himpunan Q. Yang berikutnya, masih dengan relasi yang sama, tetapi di sini kita lihat bahwa ada anggota himpunan P atau domain, yaitu Tika di sini, yang tidak mempunyai pasangan pada anggota kodomain. Tika pada himpunan P, dia tidak memiliki pasangan pada himpunan Q. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa diagram panah yang pertama dan yang ketiga itu bukan merupakan fungsi. Kenapa? Diagram panah pertama dan ketiga ini tidak memiliki syarat untuk menjadi fungsi, yaitu bahwa setiap anggota domain harus memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Ya, setiap anggota domain. Itu berarti bahwa semua anggota pada domain harus memiliki satu pasangan pada kodomain. Berarti tidak boleh ada anggota domain yang tidak punya pasangan. Semua anggota domain harus punya pasangan pada anggota kodomain. Tetapi pasangannya tidak boleh lebih dari satu, seperti contoh 1. Ya. Baik, kalian sudah mengingat kembali apa itu fungsi? Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Ayah menabung di bank dengan setoran awal Rp500.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan besar yang sama dengan tabungan awal, berapa jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat pemisalannya. Misalkan X adalah lama menabung. Karena di soal ini menabungnya dalam hitungan bulan, maka lama menabung kita hitung dalam bulan. Yang berikutnya Fx kita misalkan sebagai jumlah tabungan pada bulan ke X. Nah, oleh karena tabungan ayah bertambah 500.000 setiap bulan, maka kita bisa tulis di sini rumus fungsinya atau Fx-nya adalah 500.000 X. Ya, 500.000 X. Nah, untuk menentukan jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6, yang kita lakukan adalah substitusikan X sama dengan 6 ke dalam Fx sama dengan 500.000 X. Berarti X pada 500.000 X ini kita ganti dengan 6. Sehingga kita bisa tulis Fx sama dengan 500.000 X. Dan di sini saya ganti, 6. Oke. Kita kembali. Berarti F6 itu sama dengan 500.000 dikali dengan 6. 500.000 kali 6 hasilnya adalah 3 juta. Berarti
Jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah 3 juta rupiah. Nah, di sini ingat yang merupakan rumus fungsi adalah fx sama dengan 500.000 x. 500.000 x artinya 500.000 kali dengan x, kali dengan lama menabung. Oke anak-anak, paham? Lanjut, contoh kedua. Contoh kedua ini saya ambil kembali dari ilustrasi kita tadi, yaitu sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Jika seseorang menempuh 2 kali perjalanan menggunakan taksi tersebut, dengan rincian perjalanan pertama 10 km dan perjalanan kedua 13 km, berapakah total biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar taksi tersebut? Nah, untuk menentukan rumus fungsi untuk soal ini, untuk materi permasalahan ini, kita buat perhitungannya seperti berikut. Saya misalkan biaya untuk 10 km, biaya taksi untuk 10 km, yang saya lakukan adalah tarif awal 6.000 ditambah dengan 10 km dikali dengan tarif per kilometernya, di mana tarif per kilometernya adalah 2.400. Sehingga 6.000 ditambah 10 kali 2.400, ini 10 kali 2.400 yaitu 24.000. 24.000 ditambah 6.000 hasilnya adalah 30.000. Nah, biaya taksi untuk 15 km berarti 6.000 tarif awalnya ditambah 15 km dikali dengan 2.400 atau tarif setiap kilometernya. Sehingga kita dapatkan 42.000. Biaya taksi untuk 20 km. Tarif awalnya 6.000 ditambah 20 km kali Rp2.400 diperoleh 54.000. Nah, bagaimana dengan rumus fungsinya? Nah, berdasarkan perhitungan yang tadi, kita bisa menuliskan bahwa jika di sini saya misalkan jarak perjalanan taksi itu saya misalkan dengan X dan total biaya tarif taksinya adalah Fx, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x, di mana x ini adalah jarak dari taksi, jarak tempuh yang dilakukan oleh taksi. Nah, Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika seseorang melakukan perjalanan 2 kali, dengan perjalanan pertama 10 km dan perjalanan kedua 13 km. Di sini kita sudah tentukan tadi, kita sudah dapat biaya untuk 10 km adalah Rp30.000, jadi saya tidak buat perhitungannya lagi. Yang saya lakukan sekarang adalah menghitung biaya perjalanan keduanya, yaitu 13 km. Dengan menggunakan rumus fungsi yang tadi sudah kita dapat, yaitu Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x. Nah, di sini berarti x-nya adalah 13. Sehingga bisa saya tulis F13 ya, F13 sama dengan tarif awal 6.000 ditambah tarif per kilometernya 2.400 dikali dengan jarak tempuh taksi 13 km. X yang tadi kita ganti di sini. Nah, sehingga 2.400 dikali dengan 13 kita dapatkan yaitu Rp31.200 ditambah dengan tarif awal 6.000 sehingga diperoleh Rp37.200. Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk 2 perjalanan tadi 10 km dan 13 km yaitu perjalanan 10 km tadi kita peroleh Rp30.000 dan untuk perjalanan kedua 13 km diperoleh Rp37.200 sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk kedua perjalanan tersebut adalah Rp67.200. Nah, sekarang dengan rumus fungsi yang sudah kita peroleh tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ilustrasi yang tadi. Ya, Ibu berharap kalian bisa mengerjakan itu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, fungsi dilambangkan dengan huruf kecil. Seperti F, G, H, sehingga kita bisa katakan sebagai fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Nah, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan
fungsi f memetakan A ke B atau fungsi f memetakan X ke Y, ya, dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Ya, jadi ini tadi bacanya fungsi f memetakan X ke Y. Ya. Nah, penulisan lain dari notasi f memetakan X ke Y atau fungsi f memetakan X ke Y adalah fx sama dengan Y dan dinyatakan sebagai rumus fungsi. Jadi kalau ditanya tentang rumus fungsi berarti yang ditanya adalah fx atau y-nya. Nah, cara menentukan nilai fungsi. Yang pertama, misalkan suatu fungsi memiliki rumus fx sama dengan ax tambah b, di mana fx-nya adalah nilai fungsi, x anggota domain, ingat domain daerah asal, dan A dan B adalah konstanta, maka yang kita lakukan adalah kita mensubstitusikan atau mengganti nilai X ke dalam fx sama dengan AX tambah B. Nah, hasil yang diperoleh adalah nilai fungsinya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian paham sampai di sini? Nah, dengan demikian pembelajaran hari ini sampai di sini. Nah, tetapi kalian diwajibkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Setelah kalian kerjakan, kalian kirimkan kembali atau kumpulkan kembali melalui Google Classroom pula dan akan Ibu periksa dan kembalikan ke kalian. Ya, batas pengumpulannya hari ini juga, tidak boleh lewat dari hari ini ya. Nah, Ibu berharap kalian dapat menyelesaikannya tepat waktu dan mengirimkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Kalian pelajari memang dengan membaca buku siswa ya, atau buku-buku referensi lain yang kalian punya. Jadi, nah, dengan demikian materi pembelajaran hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.